Saya belah jadi dua, Pak. Ternyata kebanyakan air, Pak, dalamnya itu. Oh, Jadi iya. padat gitu. Iya. Jadi padat. Jadi nggak banyak dalamnya itu apa namanya itu cabang itu dalamnya itu cuman satu, Serat-seratnya dua. ya. Yang bikin beratnya itu isinya itu. Berarti sekarang itu berarti Commodore sudah mulai memang apa ya, mulai digandrungi istilahnya Ya, kan, gitu. karena memang itu. Kelebihan lain Pak dari sisi buah misalnya, bentuk buah, besar buah, warna buah itu Commodore dibanding dengan lain, kalau menurut Pak Diki gimana? Halo sahabat Visi, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Kumis, tentunya dalam acara kesayangan kita P3K, Podcast Pojok Pak Kumis. Sahabat Visi, kalau kita bicara soal tomat, apa yang ada di benak sahabat Visi semua? Ya, yang jelas, tomat merupakan salah satu sayuran penting di Indonesia, sehingga banyak petani yang menanamnya. Salah satunya adalah Bapak Diki, yang merupakan petani sayuran dari Desa Cirumput, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Apa alasan Pak Diki selalu menanam tomat? Dan tips apa saja yang dilakukan Pak Diki untuk agar tomatnya ini tetap survive di tengah kondisi cuaca atau lingkungan yang tidak menentu seperti saat ini. Jangan kemana-mana, ikuti podcast ini dan simak perbincangan saya bersama beliau sesaat lagi. Pak Diki, halo Pak Diki, aduh ketemu lagi Pak Diki. Alhamdulillah. Ini apa, pertemuan kita yang kedua kali. Ini Pak Dadan belum sama, Pak? Nggak usah. Kan baru pertama kali. Oh, gitu. Nanti saya sapanya terakhir-terakhir saja. Karena masih dikasih mic nggak mau. Nggak usah. Gitu dikasih baju ya mau akhirnya. Jadi Pak Diki, ini pertemuan kita yang kedua kali. Saya pengen lagi apa ya, menggali informasi pengalaman Pak Diki ini selaku salah satu petani sayuran kan Pak. Nah, di episode yang kemarin itu kan kita bahasnya tanamannya Pak Diki tapi yang timun sayur lah. Yang sekarang Pak, saya pengen tahu pengalaman, berbagi pengalaman lah Pak Diki dengan kita semua itu. Saya pengennya ke apa ya, ganti bukan timun, sekarang ke tomat Pak. Tomat. Nah, tomat khususnya ini kan kemarin diinformasikan bahwa ini dataran menengah kan Pak? Iya, betul. Sekitar ketinggian 900 mdpl Iya. kan? Berarti juga ada tanaman lain kemarin yang tumpang tindih itu Pak. Betul, kan? betul. Seperti ada cabai, ada timun, ini ada tomat juga kan Pak? Iya, ada. Nah, kita nanti pengen tahu informasi lebih banyak masalah dunia pertomatan ini Pak ya. Kebetulan kita ini nggak sendiri ya Pak Diki, ya ditemani oleh Bapak Dadan. Namanya Dadan saja atau ada kepanjangan? Dadan saja. Dadan saja. Berarti boleh tak panggil saja? Ya, Kan Dadan saja. Dadan. Dadan. Kalau Pak Diki kan Diki Supiyatna, betul ya. Kalau nama tahu panjang saya banyak sekali. Bukan Pak Kumis. Ari Cahyo Wicaksono Muhammad Abdul Aziz Mukmin. Sampai sana. Sampai sana. Pak Kumis gitu aja. Pak Dadan sama Pak Diki ini kan berjenggot. Kumisnya cuma tipis. Kalau saya kumisnya kan tebal, ya kan? Ini bukan kumis, mungkin ini yang kering-kering di sini. Ingusnya kerak. Oke, Pak, kita ngobrolnya mungkin agak lebih santai, Pak, Iya, Pak, karena iya, ini Pak. ada kawan kita ya. Iya. Kebetulan beliau juga tokoh tani yang sukses nih kan. Kunciannya, Pak? Oh, kuncennya. Iya. Bukan juru kunci ya? bukan. Kuncen itu artinya apa, Pak, kalau di sini bahasa Sunda? Senior Tokoh gitu ya. Panutan begitu ya. Panutan saya itu Kuncen. Pak Dadan. Kalau di tempat saya kuncen itu juru kunci. Oh, gitu. Baik, Pak. Kembali kita sekarang Pak. Ya, sebelum kita ngobrolin masalah dunia pertomatan ini,
lagi-lagi saya ini dihubungkan dengan cuaca, Pak. Iya. Kita kan sekarang ini kan situasi kondisi cuaca dan lain sebagainya itu kan beda dengan yang dulu-dulu kan, Pak. Ya, Pak. Iya. Ya. Kalau dulu kan bisa kayak diprediksikan, Pak. Iya. Oh, musim kemarau itu di bulan apa, Iya, betul, sampai iya. apa. Iya. Ya, musim hujan masuk gitu kan. Sekarang katanya musim hujan. Betul. Tapi kadang-kadang hujannya nggak setiap hari kan. Iya, iya. Giliran hujan terus sampai. Nah, dihubungkan dengan cuaca ini, Pak. Ini yang kalau tanam tomat sendiri, Pak. Tomat sendiri itu kendala utamanya di apa, Pak? Kalau dihubungkan dengan musim ini, apa masalah OPT atau apa? Dan kalau bisa cerita, Pak. Pengalaman Bapak saja. Iya. Yang harus pertama saya nyari informasi pasar dulu tentang harga, Pak. Pertama, gitu. Bagusnya nanamnya itu kapan nih, biar harga mahal. Itu dulu, Pak. Ya, oke. Gitu dulu, Pak. Oke, berarti Gitu. momen ya berarti. Iya, momen dulu gitu. Oke. Harga kira-kira mahalnya kapan gitu. Itu dulu. Baru kita nanam. Oh, musim hujan nih. Sedikit baru saya nanam. Karena kalau di pasar kan informasinya dari Jawa, pada dari mana gitu kan. Dari Nah, macam-macam seperti itu. ya informasi ya. Nah, kebanyakan kalau kita nanam di musim hujan, Pak, musim hujan, otomatis ngurus Pak, dari obat, dari semuanya itu ekstra, Pak, karena sudah hujan tinggi, Betul. belum ada kabut, belum apa gitu, Pak. Iya, ini Itu, Pak. menengah kan ya. Iya, Artinya kan kabut juga pengaruh sekali ya, Pak. betul. Ini kalau di sini kalau udah kabut tebel banget, Pak. Itu ya, Pak. Iya, makanya penggunaan fungisida itu agak lebih tinggi. Dibanding Terus musim jarak semprotnya itu lebih dekat juga, Pak. Otomatis ya biayanya lebih besar juga. juga ya. Beda lagi sama musim kemarau, Pak. Kita kalau kemarau, nggak ada hujan nih, lihat aja tanamannya. Kalau ada ulat, baru kita semprot Ada ulat gejala aja gitu, Pak. ya. Kalau misalnya, mau ada penyakit nih, kita fungisida aja. Seperti itu, masih bisa seperti itu. Artinya belum urgent sekali ya. Belum hujan kalau kemarau, Lihat, tapi lihat kalau situasi hujan. dan kondisi kan. Ya, kalau saya masih seperti itu. Ya nggak tahu kalau petani yang lain. Mungkin kalau petani lain, inseknya, funginya, gitu kan. Terus nutrisinya semua langsung gitu ya. Nah, saya agak berbeda dengan petani dulu. Setidaknya saya bisa menekan harga, biaya. Biaya pengeluaran biaya ya. Jadi benar-benar jika membutuhkan saja Nah, ya, itulah. bukan asal-asal spray gitu ya. Iya. Kalau Pak Dadan sendiri pernah nanam tomat juga? Pernah ya. Sudah berapa kali tanam tomat? 2 kali yang Komodo. 2 kali ya? Ya. Oh. Ini berarti sudah pernah panen, tanam lagi? Iya. Oh, oke. Sama ya Pak, berarti ini kan tetangga Oh, iya. lahan ya berarti Iya. tetangga lahan. Ya. Kebetulan kita juga ada ini teman kita juga nanti bisa kita nambah Iya. referensi lah istilahnya. Iya. Biar sahabat visi yang melihat kita itu semakin yakin. Betul. Kembali ke itu tadi Pak, pertanyaan saya di awal sudah dibilang kalau di musim penghujan itu OPT-nya akan semakin banyak. Banyak, Pak. Penggunaan pestisida juga semakin banyak. Pengeluaran banyak. biaya juga semakin banyak juga Iya, kan lah. betul. Dari sisi hama penyakit, terutama penyakit kan Pak, Iya. apa yang menjadi momok terutama petani tomat seperti Pak Diki dan Pak Dadan ini? Yang Kalau ditakuti iya. sampai gagal itu apa? Kalau kita pengalaman nih, Ya, saya pengalaman sini. saja. Saya itu sampai 3 kali layu, Pak. Itu. Di musim penghujan tersebut. Iya, Pernah layu. punya pengalaman gitu ya? 3 kali, Pak. Layu. Jadi nggak nyampe ke panen. Umur 30 hari layu semua, Pak. Mati Semua. Itu Tanam yang lagi. tertekan. Iya, mati lagi mati layu lagi, Pak. sampai 3 kali. 3 kali, Pak. Pertama saya nanam kurang lebih setengah hektar dulu, Pak. Karena bibit percobaan nih, Pak. Nah, Maaf, pernah. ini udah pernah pokoknya ya. Ini Pernah gitu kan. Pakai varietas tertentu lah ya. Betul gitu. 1 kali ini udah. Pas saya tanam ternyata pengen dapat sekian nih, udah saya targetkan nih. Betul ya. Nggak dapat, Pak. Wah, kenapa seperti ini? Saya penasaran lagi, tanam lagi, Pak. Dengan varietas lain atau sama Sama. yang Karena tadi? yang lain ada yang bagus, Pak. Gitu.
nanam lagi, layu lagi, coba varietas lain, ternyata layu lagi, saya cabut ganti sama Timun Buana 23, bagus Pak kemarin. Yang kemarin kita omongkan Iya, itu ya. gitu. 3 kali Pak. Nah, pas ganti saya pakai Komodor, alhamdulillah Pak kemarin tuh. Berarti yang Bapak tanam ini tomat Komodor? Iya, Bukan- bukan yang sebelumnya. Ah. Sebelumnya pas tomat Komodor ternyata kuat layu Pak. Oh, berarti yang Iya. yang diceritakan tadi bukan Komodor, Bukan. lain yang sampai Iya, 3 kali itu gitu. tadi. Ya yang tadi yang saya takutkan untuk petani itu layu Pak. Paling takut tuh layu. Kalau udah layu ya nggak bisa hidup Pak, Gitu ya. mati semua. Berarti kalau itu secara pemilihan varietas itu juga harus diperhatikan ya Pak. Iya, pasti. Pemakaian itu Pasti. karena tadi resiko kegagalannya Nah, kan itu. sangat tinggi ya Pak. Betul, dulu ya, ya. betul, betul. Berarti Pak Diki dengan Pak Dadan ini sudah memilih varietas seperti Komodor ini Iya. yang dianggap bahwa itu kalau di musim penghujan itu utamanya yang ditakuti kan layunya. Layunya. Berarti secara genetik pembuktian Pak Diki dan Pak Dadan ini bahwa Komodor yang katanya Pak Dadan tuh ya sudah 2 kali ini kan berarti tahu kan Pak? Tahu Pak. Tahu keadaan Pak. kondisi udah kan Gitu. sudah hasilnya sudah gitu. Ketahanan layunya juga oke Iya. gitu. Baik Pak, sekarang mengerucut ke yang Komodor Pak. Selain itu yang kita pengen tahu itu pengalaman ya Pak Diki, Pak Dadan juga boleh nanti nambahkan itu. Selain yang memang spesial di layu itu tadi, ada kelebihan nggak yang lain dibanding dengan yang lain? Kan pengalaman Pak Diki tadi bilang bahwa gagal karena layu itu sampai 3 kali. Betul. Selain kegagalan karena layu, apa ada kegagalan karena yang lain? Paling yang ditakuti petani yang pertama layu Pak. Yang kedua ya Phytophthora Pak. Itu ya. Phytophthora. Kalau Phytophthora masih bisa dikendalikan karena Iya, ini iya, iya. dataran menengah Pak. Nah, oke. Beda dengan dataran tinggi. Kalau dataran tinggi kalau udah ada Phytophthora udah nyampe batang, udah nyampe buah itu udah susah kendalikan Pak. Iya, iya. Parah udah parah. Parah ya. karena dingin banget Pak. iya. Tapi kalau dataran menengah masih bisa dikendalikan Iya. karena ada hangat-hangat gitu seperti itulah. Berarti- bisa dikendalikan sama obat. Maaf, saya potong punten ya, punten. Bahasanya punten ya, bahasa Sunda Iya, ya. iya. Punten. Lagi-lagi saya penasaran juga itu masalah ketahanan layunya tadi. Iya. Berarti secara tidak langsung Pak Diki dengan Pak Dadan ini tadi, kenapa alasannya salah satunya milih varietas Komodor itu karena memang itu ya Pak? Iya. Jadi Iya. secara penekanan biaya bisa berkurang karena itu ya Pak? Iya. Saya lihat itu di sentra-sentra yang lain Pak, penanaman tomat itu juga memang hampir sama sih. Artinya bahasanya itu momoknya Betul. yang ditakuti memang di layu. Gila ya. Karena memang kalau kita lengah sejenak saja, Iya. habis sudah gitu. Kalau kemarin Pak Diki bilangnya waktu kita ngobrolin masalah timun sayur itu kan punya lahan luasan sekitar kurang lebih 1 hektar Satu kan gitu ya. kurang lebih ya. Kalau di tomat sendiri yang Bapak tanam sekarang ini, luasan berapa kira-kira? Kurang lebih setengah hektar Pak, kurang lebih setengah hektar. Kurang lebih setengah Ya, hektar. kurang lebih setengah hektar. Itu juga tumpang sari juga. Bang ya? Sari kalau dulu hampir 1 hektar Pak, yang tanam Komodor kemarin. Yang kemarin ya. Iya. Berarti kan ini tanam kedua kali. Yang ya? kedua kali saya coba 1 hektar dulu, nanti saya mau lanjut 1 hektar lagi. Kedua lagi ya. Intinya kan sudah ada buktinya Buktinya. bahwa itu menjanjikan gitu Pak Dadan ya. Iya. Sama seperti informasi tadi Pak Dadan kan juga 2 kali ini. Eh. Kalau pengalaman misalkan Pak, ini hanya misalkan Ya. kalau gitu. Misalkan Pak Diki dengan Pak Dadan itu tanam yang kemarin waktu pertama kali Komodor, Ya, layu seperti yang dikatakan varietas lain tadi, pasti nggak mau ngulangi lagi kan? nggak mau Pak. enggak. Nggak mau. Ngapain gitu loh? Iya, Pak. Tenaga, biaya, waktu Pak. Bukan itu Pak. Jadi susahnya itu ya double. Double. Ya tumpang tindih tadi ya. Iya. Mau ngembalikan itu pinjaman juga. Iya. Nah, saya yang penasaran lagi Pak, selain masalah tomat, itu kenapa sih kebanyakan petani-petani di sekitar sini kalau nanam itu kok mesti tidak monokultur? Itu alasan utamanya apa Pak? Mungkin bisa ada cerita tersendiri Pak. Iya. Jadi gini Pak, karena kan di sini lahannya terbatas Pak. Gitu. Kepemilikannya. Iya, pemilikannya terbatas. Apalagi juga saya pendatang Pak di sini. Hmm. Jadi di situ sewa lahan. Oh, berarti Pak Diki bukan asli sini? Bukan Pak. Dari mana Pak? Dari Lembang Pak. Oh, Lembang, jauh ya ke sini. Berarti Gitu. pendatang ke sini. Iya. Kalau Pak Dadan asli sini. Asli sini. Asli Makanya sini. kuncinya Pak. Oh iya, tokohnya itu tadi.
Tapi bukan penampakan Pak, kuncen. Ya, tokoh. Coba senyum dikit Pak. Wah itu kena lalat buah kayaknya. Ya lanjut Pak, lanjut. Gitu. Jadi jangan sampai ada waktu terbuang gitu Pak. Jadi habis panen ini harus panen ini. Habis ini harus sudah panen lagi. Harus seperti itu. Makanya kita nanamnya satu petakan Ya, itu satu ada bedeng 3 lah ya. tanaman itu ya seperti itu Pak gitu. Pemanfaatan lahan. Pemanfaatan lah. Apalagi kemungkinan juga tidak semua orang itu punya lahan sendiri kan Iya Pak. betul. Saya tanya-tanya itu ya banyak yang sewa juga ya Pak. Dan Iya, ternyata lahannya sudah sewa, biayanya mahal. Itu Nanti kalau varietasnya nggak bagus ya udah double, Iya. udah jatuh ketimpa tangga, Iya. ketimpa batu lagi kan itu kan. Iya. Sakitnya tuh di sini. Nah, ya kemarin kan kita bahas itu masalah timun. Timun kan kemarin harganya turun Pak. Turun betul, kurang dari 1.000 Iya, bahkan di ya. tengah ada cabai, mudah-mudahan cabainya mahal. Kan Bisa seperti itu Pak. Ada tomat juga gitu. Iya. Yang penting ya itu tadi, Gitu. apapun semuanya kalau varietas yang memang sudah Nah pas, itu Pak. memang sudah terbukti. Yang penting terbukti Pak. Ya. Sekarang itu kita tahulah banyak yang menawarkan promosi ini Betul. bagus, Iya. tambahi bonus hadiah, katanya ini perfect dapat sekian. Setelah ditanam kayak Itu. dikit tadi layu lagi. Lagi. Yang mau disalahkan siapa kan? Iya. Ya berarti sekarang itu berarti Commodore sudah mulai memang mulai digandrungi istilahnya Ya, kan, gitu. karena memang itu kelebihan lain Pak dari sisi buah misalnya bentuk buah, besar buah, warna buah itu Commodore dibanding dengan lain kalau menurut Pak Diki gimana? Iya Pak. Kalau bentuk buah itu udah pasti Pak. Kalau menurut saya bagus Pak. Gitu ya. Karena pembeli Pak. Kita kan dari pembeli konsumen Pak. lah ya. Konsumen ya. Konsumen ini bagus. Pas dipanen juga udah kelihatan merahnya pun, warnanya pun Jadi glowing gitu, glowing Pak. lah, Glowing ya, lah, istilahnya. glowing. Menarik lah itu ya. Iya. Terus besaran buahnya juga udah Ya, cukup. ukuran buahnya. Cukup Pak, cukup gitu. Terus kan juga kriteria pasar juga ya. iya, kita pasar. Terus kemarin juga kan gini Pak. Saya itu nanam tuh kemarin itu kemarau. Musim kemarau. Iya, ada perbandingan Pak, beda bibit nih Pak. Beda varietas ya. Beda varietas, baik. beda nama lah, Ya, beda nama. oke. Ini Commodore, ini Yang lain. lain gitu Pak. Pada saat kemarau itu satu tahan Phytophthora Pak, Oke. daunnya itu ya. Antara yang Commodore dengan Yang lain. yang lain Gitu. lebih tahan. Ya, kalau ini cukup kuning karena mungkin karena cuaca panas bawah atas Nggak kuat. nggak kuat Pak. Kalau di sini alhamdulillah nih Commodore nih masih unggul nih, masih ya, unggul nih. masih, ya. Itu di lahan yang bersebelahan. Iya bersebelahan. Berarti kan sama kan? Ya, Bukan Mas. tempat yang lain kan, Pak? Enggak. Oke. Saya- Satu itu. Saya oke. selalu nanam itu dengan pembanding Pak. Oke, gitu. ya bagus, cocok, setuju. Setuju. Karena kapan kita taunya bagus dan tidak kalau Iya. kita nggak bandingan kan Pak Betul. Dadang, kan? Iya. Gitu. Kalau cuma satu kan kita nggak Ya benar ya. gitu. Ngomong apa? Ngomong doang kan? Doang Pak gitu. Oke lanjut Pak. Nah, yang kedua pertumbuhan Pak. Pada saat kemarau juga alhamdulillah genjah Pak. Umurnya Genjah, ya. Walaupun tidak terlalu tinggi ya samalah kalau musim kemarau nggak akan terlalu tinggi Pak. Nah, nggak Gitu. bisa maksimal lah ya. istilahnya, Iya. Karena memang cuaca Pak. Ya, nah, pas sudah jadi bunga alhamdulillah buahnya itu jadi semua. Tetap bisa ada. Ada Pak, ada. Alhamdulillah. Kalau yang lain Commodore Ada tapi jatuh Pak. nggak kuat ya. Nggak kuat. Rontok gitu Rontok, ya. Pak. Gitu. Berarti ya secara ketahanan misalkan manusia lah ya. Pak Iya. Diki saya dengar Pak Dadan mungkin kekuatan fisiknya lain-lain Iya, ya Pak. betul. Lain-lain. Mungkin. Jangan dikira Pak Diki gemuk itu mesti kuat enggak. Iya. Nah, ternyata kuncennya ini yang paling kuat gitu lah. Ya Bu, Gitu. sekarang kan penyakitnya itu Pak dangkal. Dangkal itu istilahnya Dangkal itu jadi mengerucut Pak gitu. Si tomatnya itu. mengkerut maksudnya. Mengkerut, mengkerut. Pak. Oh, bahasa Keras. Indonesia mengkerut. Iya, Mengkerut keras, terus ada lagi kalau bahasa kita tuh anenoy. Anenoy itu dalamnya itu kocelok Pak. Gini-gini tuh tomat tuh. Oh, agak gembuk gitu ya, Pak ya? Apa lonyot lah apa bahasa Indonesia itu anenoy itu dalamnya itu nggak menyatu sama kulit. Iya, kocak lah ya. Kocelak. Kocolak kalau bahasa Jatuh. ini ya. Udah jatuh. Anenoy. Anenoy. Bahasa Sunda itu ya? Iya. Anenoy, koclak. Iya. Kalau orang koclak edan, Pak ya. Sakit jiwa itu, Pak.
Ini berarti tomatnya edan ini. Ya. Sakit jiwa ini, kotlak ini. Itu varietas lain berarti Iya, ya? varietas lain. Komodor nggak ada. Kalau komodor itu kuat terhadap itu tadi apa yang mengkerut tadi apa namanya? Eh, Dangkal. Dangkal. Alhamdulillah nggak. Ya mungkin ada lah Pak ya. Ada satu dua tapi nggak nyampe kayak gitu. Adalah umum lah Pak. Yang namanya makhluk hidup termasuk tanaman itu juga termasuk hidup lah. Ya karena cuaca mungkin atau barangkali bukan masalah itu sebenarnya kuat sih. Nggak kena dangkal, tapi ya dari tetangga yang Itu. nggak dirawat dengan Lingkungan. baik, akhirnya lari ke kita kan. Iya. Tapi minimal Pak, contoh kita manusia, misalkan di musim hujan, kita bertiga ini hujan-hujanan ya Pak. Saya mungkin gampang batuk masuk angin, sedangkan Pak Diki, Pak Dadan tetap kuat kan. Nah kemungkinan saya varietas lain, ini komodor nih. mungkin gitu ya Pak ya, gambarannya seperti itu ya. Oke berarti itu tadi kelebihan-kelebihan ya. Kemudian kalau mengenai Pak Dadan boleh nambahin nanti itu tadi warna buah sudah. Iya, warna buah. Ukuran buah, kekerasan Pak. Nah, keras Pak. Bobot buahnya juga alhamdulillah. Bobot buahnya berapa kemarin ya? Nggak sempat ini, cuman hitungan dari satu satu ranjang itu 53 kilo, biasanya 50 kilo kan Pak. Jumlah biji kurang lebih? Ya, 50. Oh, kalau biji saya kurang tahu tuh. Ya. Biasa kan satu ini tuh 50 kilo tuh mentung lah Pak. Udah lebih ya. Ini 50 kilo bukan datar ya. Iya, 50 kilo itu datar ini. Jadi lebih berat lah Pak. Berarti kalau dihitung bukan jumlah buahnya, jumlah kayaknya 16-an ya. lah. Misalkan kalau komodor itu berapa 50 kilo? Yang satu keranjang tadi. Ya, keranjang 50 kilo. 50 kilo itu datar. kalau komodor datar, kalau yang lain tuh sampai agak menggunung gitu ya. Berarti secara kasat mata pun bobotnya dapat gitu ya Pak. Kalau Pak Dadan sendiri alasannya kenapa kok jatuh cinta komodor nanam lagi atau memang karena bobotnya ya tadi? Iya, bobotnya. Warnanya juga cantik ya. Secantik Bu Dadan enggak kah? Enggak. Masih ada bu kuncennya masih kan? Masih? Ada kan? Ada. Masih punya bu kuncen kan? Iya. Pasti cantik kayak komodor. Kalau orang sini itu petani itu tuturut munding Pak namanya. Tahu nggak Pak? Artinya jadi gini, kalau misalnya kita nanam satu nih bagus, nurut Pak. Gitu. Mencontoh. Ya, tuturut munding kalau orang Sunda itu. Apalagi Pak Diki tadi pendatang, kuncennya sudah tanam komodor, ngikut. Ya. Makanya cepat viral Pak komodor Ya, sini. benar. Ya. Tapi memang kuncinya yaitu Pak, karena terbukti Pak. Ya. Bukan kita ngobrol ini masalah yang belum ada faktanya kan Pak. Ternyata kan Pak Diki, Pak Dadan, kemungkinan petani yang lain di sekitar Bapak ini juga banyak tanam komodor. Betul. Karena sudah tahu yang tadi apa bahasa Sundanya tuturut munding. Tuturut munding. Jadi ikut yang mana duluan gitu. Jadi munding dulu terus saya. Gitu ya. Jadi saya selain belajar tomat tuh belajar bahasa Sunda ini ya. Nanti pulang dari sini pinter Pak saya. Aduh, taunya coba punten gitu. Kalau tanya apa kabar? Apa itu? Kumaha, Dama, itu saja dari dulu. Sekarang ada lagi. Terus apa tadi penyakit apa yang dangkal atau apa yang kocelak apa? Anenoi gitu. Anenoi itu ya baru ini saya dengar. Iya. Berarti banyak memang kejadian yang seperti itu ya Pak ya? Banyak Pak. Banyak. Apalagi di musim kemarau. Sekarang cara menyikapi, mengantisipasi supaya tidak ada dangkal atau kocelak itu caranya gimana kalau menurut Pak Diki? Sampai sekarang kalau kata petugas belum ada ininya Pak. Obatnya. Gitu. Makanya kita petani itu kalau datang petugas welcome Pak gitu ya. Jadi sebenarnya ini kenapa seperti itu. Ya. Makanya sampai sekarang belum ada Pak, belum ada obatnya kayaknya gitu. Secara penelitian namanya dangkal kocelak itu ya kan ya di luar yang kita pelajari kan istilahnya. Umum gitu lah ya Pak Dadan ya. Itu kan berarti unik, ada kasus khusus kan Pak. Betul. Itu tapi tidak terjadi di komodor ya berarti ya. Ada cuma enggak ya ini Pak. Enggak parah. Oke. Berarti ya kenapa ya memang keunikan tersendiri ya Pak. Kalau masalah bobot relatif umum lah ya. Itu perbandingan yang umum. Betul. Kemudian warna juga umum. Oh, bagusan ini nih warnanya. Besar buah. Tapi kalau ketahanan
dangkal dengan aninoi itu tadi kan Iya. itu yang bahaya kan selain yang layu tadi loh Pak ya. Betul, betul. Itu kan kalau buahnya mau kotlak semua, dangkal semua, ya udah sama juga dijual nggak laku juga. Betul. Tuh, pernah satu ini Pak, ada petani semuanya hampir dangkal Pak. Gitu ya. Ada. Hampir berapa? Setengah hektar Pak. Lah, Pak Dadan nih, saya tanya Pak, sebelum kenal Komodor Pak, pernah nanam tomat jenis lain juga seperti Pak Diki ini? Oh, sering Pak. Oh sering ya, namanya Iya, kuncen tadi ya. Cuma dia orangnya malu-malu. Atau malu-maluin Pak. Jadi pernah ya berarti ya. Oh, makanya terus kenal Komodor ini sudah membuktikan tanam lagi. Istilahnya kan orang bilang kan ketagihan Pak. Betul. Betul. Ya, seperti kita itu kalau merasakan sesuatu itu kalau nikmat, enak kan Betul, ketagihan, kita ulang lagi kan. Betul. Oke. Itu masalah itu Pak ya. Berarti secara apa ya? Secara penampilan performan buah, Iya. warna, ukuran itu kan sudah memang seperti apa ya? Permintaan konsumen Betul, di pasar. Pedagang sendiri gimana kalau pedagang Kalau pedagang itu terhadap Komodor ini? ya kalau pedagang itu lihat penampilan Pak kebanyakan. Gitu. Visual Kalau- ya, visual. Iya Pak. Kan kalau pedagang fotoin tomatnya, fotoin. Oh. Waduh, glowing. Berarti Udah. jarak jauh ya? Iya, Sebelum beli itu? iya. Foto minta foto udah jadi Pak. Berarti pengaruh juga ya, Pak? Ngaruh. Ngaruh. Nah, kalau Lama, bener. Punten, saya potong lagi. Bener, tadi saya cerita-cerita sebelum kita ngobrol ini dengan Pak Dadang Jata. Dulu lihat Bu Dadan itu seperti apa? Oh, glowing gitu loh. Waktu lihat foto, ternyata setelah ketawa giginya hilang semua. Nggak glowing lagi, Pak. Sudah kadung jatuh cinta ya. Iya. Semoga tetap glowing terus ini Iya. Komodor ini ya, Pak. Ya. Iya. saya pernah nyoba juga ini Pak, karena kenapa ini bisa berat gitu. Ah. Saya belah jadi dua Pak. Ternyata kebanyakan air Pak dalamnya itu. Oh, Jadi iya. padat gitu. Iya. Jadi padat. Jadi nggak banyak dalamnya itu apa namanya itu cabang itu dalamnya itu cuman satu Serat-seratnya dua ya. yang bikin beratnya itu isinya itu. Berarti nggak kebanyakan serat itu Nah, ya. itu. Maksudnya gitu. Nyoba Pak Diki itu nyoba belahnya itu hanya di Komodor saja atau ada batas yang lain? Karena beratnya ini loh. Kan Ada. penasaran nih. Ceritanya kan penasaran. Iya. Apa sih sama-sama gini kok ini berat ini enggak ini kan? Iya, Terus betul. dibelah gitu ya. Iya. Pas saya belah yang lain ada yang kosong Pak. Gitu. Makanya gampang kotlak. Iya, gitu. cairannya itu kurang. Oh, Cairannya. oke. Jadi bijinya itu agak kurang ada seperti itu. Jadi Berat. ringan. Intinya bisa dikatakan kurang padat ya. Nah, Kurang padat. Ya mungkin padat kurang berisi. Nah. Ibarat kata kita kesindir ini Pak. Kurang berisi. Kurang berisi. Ini padat berisi Padat. gitu. Nah, ibarat Komodor nggak kontrak sama sekali. Nah, berarti secara ini ya Pak ya, secara umum itu berarti sudah diterima. Alhamdulillah. Petani sudah menghentikan, konsumen juga sudah banyak yang tertarik juga mengkonsumsi. Kemudian dari sisi pedagang tadi yang Iya. katanya suruh motokan saja, udah baru lihat aja udah tertarik. Nah, itu berarti kan bener-bener. Tapi secara pedagang sendiri itu sukanya Komodor selain Go itu karena memang bobotnya ini ya Pak. Kebanyakan Untuk sih kalau pedagang itu lihat warna Pak, terus ukuran itu. Ukuran. Kalau bobot mereka ya yang penting terjual aja Oh Pak. iya, Seperti itu. bener. Yang Tuh. kalau sekian kilo berapa? Betul. harga? Kalau petani pengennya kan warna bagus, bentuk bagus, bobotnya. Harganya ada. Itu kalau petani. Harga jualnya tertinggi Nah, itu. gitu ya, Pak ya. Kembali ke masalah yang itu buah lagi Pak. Tadi dikatakan bahwa Komodor itu lebih kenyal, lebih keras, lebih padat dibanding yang lain. Betul. Berarti ini juga disukai pedagang dong untuk Iya. jarak jauh Pak. Iya Pak. Iya. Karena kemungkinan loh Pak kalau nggak Betul. salah. Apa benar juga ini Pak Dadan Pak Diki itu para pedagang di sini bahasanya bandar ya? Bandar. Bandar ya, bahasanya kan bandar. Kalau di tempat saya ada pengepul atau juragan gitu ya, Iya. sama lah, cuma istilah. Itu kan dia nggak hanya di lokalan, karena dia jual di pasar-pasar yang ada Ramadhan Jati Indo atau apa itu kan, berarti kan dikirim jarak jauh itu. Iya. Komennya gimana Pak kalau ini? Kalau saya kan jualnya ke pasar jauh Pak, Hmm. Ramadhan Jati, Karawang. Pak Diki sendiri? Iya, Tangerang Pak. Itu saya jual ke sana. Gitu. Makanya dari perjalanan itu kalau kita, nah ini bedanya tomat lain sama tomat Komodor Pak. Hmm. Kalau tomat lain di panen merah Hmm.
atau panen ini Pak. Panen tua ya? Ya panen tua. Itu udah kesana itu udah merahnya banget Pak. Itu. Jadi semakin merah gitu ya? Oh, makin merah banget gitu. Nah kalau di yang Commodore panen merah itu kesana nggak terlalu berubah, masih bagus, jadi kelihatan fresh. Gitu. Masih bisa seger gitu ya? Ya gitu, apalagi banyak kejadian nih. Pernah kemarin juga, padahal dia itu apa Pak? Panennya itu apa bahasa ininya itu setengah matang lah. Masih belum waktunya ya? Ya belum waktunya. Dipanen duluan. Ya panen duluan, karena udah ketahuan 1 hari itu bakalan merah Pak. Ini ada. Gitu. Berarti memang sengaja ya Pak? Sengaja dipanen sebelum waktunya biar nanti sehari itu merah gitu ya? Enggak, itu karakter tomatnya kayak gitu. Ada yang seperti itu. Makanya itu paling susah dijualnya di pasar Pak. Kalau nggak kejual sehari, udah merah kebuang Pak. Berarti kan percuma juga ya Pak? Percuma Pak. Ya, harga mahal jadi, wah ini memang berarti diakali itu Pak. Ya, mereka itu mengakali panennya itu sebelum waktunya. Iya. Karena kalau dipanen di waktunya pasti kan merahnya ya, kebuang. Merahnya bukan merah glowing tapi merah busuk. Merah gitu. Menuju ke busuk ya Pak. Iya. Iya kan? Terlalu merah nanti kan semakin kayak apa? Layu itu Iya. terus busuk kan. Pasar nggak mau Pak. Kalau ya. terlalu merah nggak mau. Itu harga jual bisa turun. Malah nggak mau ya itu. Nggak kan? mau harga malah turun Pak. Kemungkinan nganggapnya sama seperti persentase yang disampaikan Pak Rudy tadi. Ini kalau nggak kejual sekarang, besok pasti nggak laku kan udah busuk gitu ya. Nggak bisa disimpan lama gitu Pak ya. Oke gitu. Berarti memang banyak sekali ya keistimewaan. Yang terutama tadi loh Pak, kembali ke masalah bahasa Sundanya itu dangkal atau aninoid dan sebagainya itu kan di daerah-daerah tertentu seperti di sini kan, di Cianjur lah pada umumnya kan, mereka betul ini kan dataran menengah, otomatis kalau hujannya banget itu kabutnya tebal seperti itu kan, memang harus benar-benar fight Pak, betul. Harus varietas itu menentukan. Kayak orang sekolah dulu Pak, posisi menentukan prestasi. Posisi bisa ke temennya yang lain gini kan, prestasinya banyak karena itu. Tapi ini kan varietas genetik Pak ya. Kembali ke itu. Terus sekarang secara harga Pak, kalau harga yang sekarang itu nyampe berapa per kilo? Kalau sekarang harga katanya 7.000 Pak. 7.000 per kilo. Kalau normalnya? Normal itu ya. Kalau normal dari bandar atau dari pasar? Petani Bapak jual. Petani. Ya kalau beli berapa? Ya 6-7.000 sih Pak. 6-7.000. Berarti ini 7-8. Tapi kualitas itu bisa menjadi ini Pak, tanahan harga. Gitu. Patokan ya? Patokan gitu. Jadi kalau misalnya kita kualitas bagus itu, nggak mau segitu, pengen segini, bisa kayak gitu. Tawar-menawar ya Pak? Iya. Kayak gitu. Jadi harga itu fluktuatif istilahnya. Apalagi lihat barangnya bagus mah udah. Betul sekali. Berarti ada kriteria A, B, C gitu ada ya? Ada. Kalau A bagus sekian, B itu sedang sekian gitu ya. Gitu. Super A, B, C. Nah, A super, A, B, C. Kalau Commodore sendiri, kebanyakan kalau setelah panen dijual itu menurut pedagang itu kriterianya masuk yang mana ini? Super, A, B, C. Sebenarnya kalau kita mau ke super itu kita bisa akalin, kita panen yang besarnya aja. Misal kalau udah ini ya dipilihin aja. Tapi saya lihat Commodore itu semuanya masuknya ke kereta A. A ya. A. Ya. Berarti kan secara grade itu kan sudah dia di A. Ya. Kalaupun ada sebagian mau di grade yang super aja, itu kita hanya pilih aja. Itu sama nggak Pak dengan yang varietas tomat yang lain tuh bisa nggak di grade A atau ada yang A, B, C atau gimana macam-macam? Ada sih Pak, dilihat dari besar kecilnya saja. Kalau besar rata semua itu bisa jadi super Pak. Dengan kata lain itu besar buahnya Commodore itu hampir rata. Hampir rata. Serba kayak itu kita bahas timun kemarin ya. Nah itu Pak. Berarti ini udah rata semua kan kemarin. Lurus rata. Itu masuknya super semua. Super semua. Berarti kalau ada yang kemarin yang kita lihat ada yang lebih besar itu kan telat panen lah sehari atau gimana agak besar sendiri gitu. Betul. Kalau ada yang
misalkan, oh harga turun, biar menekan biaya tenaga kerja, udah nggak ada di pupuk lagi kan, keluarlah yang agak itu kan. Iya. Itu pun kan masih bisa panen kan Pak, tidak keluar sama sekali. Iya. Baik, kita kembali ke saya kemarin Pak Dadan nggak ada sih pas waktu saya ngobrol dengan Pak Diki masalah timun sayur. Kalau saya kemarin kan apa istilah kanan timun mini, ya kan ternyata manis. Ini sayangnya nggak ada tomat komodor contohnya. Kalau ada saya rasakan. Oh ya, rasa Pak. Karena setahu saya itu sama-sama tomatnya itu ada yang manisnya kurang, ada yang manis, bisa di jus itu enak, buat lalapan juga enak. Itu komodor masuk yang mana Pak? Biasanya petani itu nggak pernah nyobain tanamannya, Pak. Oh, nggak pernah ya. Kalau konsumen sendiri pernah ngomong nggak? Oh, ini Manis, Pak. Manis. gitu Manis. ya? Biasanya yang kerja, Pak. Oh, yang manen itu ya segar. mungkin siang-siang ya Pak. Iya. Adanya tomatnya dimakan lah gitu. Kan cenderung kalau tomat kecil itu nggak manis, Pak. Tapi nggak asam gitu. Iya, sedap Jadi sebenarnya. segar gitu, Pak. Seger ya. Segar. Istilahnya memang nggak manis, nggak asam, tapi seger. Segar. Dimakan Nah, langsung. itu udah bagus berarti. Ya oke. Berarti secara kualitas sudah masuk ya. Iya. Mungkin aja Pak Diki yang sering jual kan, sebagai petani, kemudian jualnya sudah di lokal, tapi ke jarak jauh juga, pengiriman juga aman ya Pak. Iya. Kalau masalahnya kalau umumnya itu kalau apalagi tomat Pak, tomat itu sangat riskan. Cabai aja masih kemungkinan masih busuknya nggak banyak kalau pengiriman jarak jauh. Kalau tomat ini kan sangat-sangat riskan kan Pak. Dia kan dia lebih lembek. Kalau memang dari genetiknya itu nggak keras, pasti Pak Diki nggak mau dong. Mau, Pak. Sampai jauh-jauh. Saya nggak akan jual jarak jauh, pasti yang dekat, Pak. Iya. Nah ini bisa jadi Pak, jadi inspirasi bagi sahabat bisi, terutama seperti Pak Diki, Pak Dadan yang menanam tomat ini kan khususnya di dataran menengah. Sebenarnya komodor ini Pak juga bisa ditanam di dataran rendah. Oh, bisa ya? Bisa Pak. Dia ini malah bisa ke segmen yang dataran rendah. Kalau tomat dataran rendah belum tentu bisa ditanam di dataran menengah seperti komodor. Cuma nanti kalau mau ke dataran rendah itu mau mengoptimal buah yang seukuran itu agak susah. Tapi untuk kekuatan ketahanannya masih sama Pak. Oh. Kalau di tomat yang lain, ini informasi dari petani yang saya kurang itu, yang lain itu rendah mati Pak. Mati. Ya. Berbuah saja tidak. Ini bisa berbuah tapi tidak seukuran yang memang harusnya habitatnya di menengah gitu loh Pak, istilahnya seperti itu. Nah kan minimal kan Pak Dadan dan Pak Diki ini kan tadi kembali bahwa bahasa Sundanya Pak ngikut tadi Turut munding. Turut munding. Turut munding. Nah itu kan mana yang berhasil, baik itu kan yang dicontoh. Iya. Itu petani seperti itu. Nah mudah-mudahan di sebelah sini tadi kan ada petani yang lain tadi. Iya, saya sempat ngobrol juga, katanya juga nanam komodor. Tahu dari mana Pak? Itu Pak Dadan sama Pak Diki udah pernah. Tapi sebelumnya belum. Karena kita yaitu turut munding tadi ya. Jadi ketagihan ngomong bahasa Sunda nih ya. Terus munding. Baik Pak, secara analisa usaha tani Pak sekarang. Kalau kemarin kan timun itu kan hampir 1 hektar ya lah. Katakanlah hampir 15 hektar lah ya. Oke lah. Sekarang yang ini setengah hektar itu berapa lubang untuk tomatnya sendiri Pak Diki? 8.000 lubang, Pak. 8.000 ya? 8.000 satu pohon kan berarti? Iya, satu pohon. Oke. Dari lagi-lagi kemarin sama saya tanyakan itu untuk biaya pengeluaran itu kemungkinan bukan di janda dulu ya. Nah, saya tuh bahasa petani janda itu baru di sini Pak. Ada perawan, ada janda, bahkan ada yang sudah janda 3 kali Pak Kumis gitu. Ada. Saya penasaran. Ternyata itu sudah ditanami berkali-kali tapi tanpa olah tanah, busa lagi. Istilahnya itu janda perawan lagi. Kalau perawan kan dari fresh olah tanah, bikin bedengan, beli mulsa baru. Perawan itu Pak Dadan perawan Pak. Ini perawan ya. Perawan. Kuncen sering merawan ini ya. Saya
Nah itu kira-kira 5.000, 8.000 ya tadi? 8.000. Totalnya butuh biaya berapa Pak? Kita tuh jarang menghitung sih sebenarnya, Ya Pak. kurang lebih lah. Ya, jarang menghitung. Kan ada tanaman tidak hanya tomat saja di situ, Ya. bahwa tumpang sari atau 2 atau 3 varietas itu secara total itu sampai panen itu kira-kira keluar berapa kurang lebih? Ya, Kalau kurang timun lebih. kemarin kan sekitar berapa? Kalau setengah hektar itu 30 jutaan, Pak. 30 juta. 30 juta. Kalau lahan janda, Sudah ngulang lagi. ya 30 jutaan, Pak. Kalau timun kan kemarin 1 hektar itu sebenarnya bisa 15 juta, Pak. Bisa ya. 15 juta. Kalau lahan perawan ya yang kemarin itu 100 juta 1 hektar. Karena untuk beberapa tanaman Iya. itu pun apa baru semua. Betul. Yang mahal sekarang di tenaga kerja juga mahal kan, Mahal, Pak. Pak. Mau Betul. bikin bedengan apalagi. Betul. Beda dengan mau nanam padi kan di pakai mesin kan gitu Betul, kan. betul. Ya. Sekarang kan bedeng-bedeng apa itu kan lama kan, Pak. Lama, Pak. Butuh Lama, biaya juga besar juga kan. Iya. Artinya itu biaya yang kurang lebih dikeluarkan ya sudah pupuk, Iya, kemudian betul. pulsa, Betul. pestisida dan sebagainya. Satu pohon sendiri, Pak. Pengalaman Bapak komodor Mm-mm. dibanding bukan komodor itu sama-sama satu batang, biayanya bersama itu keluarnya beda nggak? Ini berapa kilo, ini berapa kilo? Yang gini aja sih, Pak. Pernah dialami lah. pernah Ya, kalau kita baruan seperti lahan perawan tadi, itu ya kalau 3 kilo tuh harus, Pak. Ini yang Malah komodor atau bukan nih? Yang komodor. Komodor ya. Komodor oke. itu harus, Pak. Wah, 3 kilo atau lebih. Itu. Kalau lahan janda 2 kilo itu udah bagus, Pak. Kok dengan varietas komodor yang tadi. Iya, Pak. Udah bagus. Lebih berarti nilai tambah, Pak. Itu. Berarti sudah yakin ya Iya, kalau harus. pakai komodor lahan perawan Iya. 3 kilo pasti. Iya. Kalau janda 2 kilo 2 kilo bagus. pasti ya. Kalau yang lain mungkin Ya, apa ya mungkin- mikir-mikir ya. Ya, harus cobaan dulu, Pak. Bener ya, bener juga. Coba, belum dicoba saya nggak mau. Berarti kan kemarin Pak Dadan Pak Diki kan yang panen pertama sebelum tanam ini kan berarti sudah membuktikan kan? Iya. Oh ini lahanku ini sudah janda nih. Iya. Berarti ini minimal harusnya dapat 2 kilo lah. Iya. Betul. Betul. Dikalikan 8.000 tadi. Oh, kayaknya Kalau harganya Pak, harganya rata-rata lah Pak, rata-rata Iya. di rata-rata berapa? Umumnya per kilo. gini, kalau misalnya harga 2.000 itu mungkin hanya untuk petani sama Biaya. karyawan aja biaya itu, Pak. Kalau di atas 2.000 kayaknya ada lebihnya kita. Padahal umumnya saat ini sampai berapa tadi? Ini 7.000. 7.000, Pak. 7.000 ya. Ya kalau 7.000 udah kayaknya bisa berangkat umroh atau Berarti haji, Pak. umroh ya. Nanti kita bertiga berangkat bareng ya. Tapi dibiayai kuncen sama Pak Didi. Iya. Saya ngikut aja. Ikut mendoakan juga kan. Mudah-mudahan rezekinya Pak Dadan Pak Didi makin Amin. bagus ya. Amin. Langsung telepon ya, Pak Kumis, kita umroh bareng. Hasil panen tomat komodor. Punya siapa? Kuncen gitu. Oke, artinya memang menjanjikan sekali ya Menjanjikan. Pak Didi, Pak Dadan ini. Jadi kenapa sejak saya datang itu tanya-tanya kan banyak petani nih. Iya. Sekitar mau ke lahan Pak Diki, Pak Dadan ini kan banyak juga petani kan. Tomat komodor. Berarti udah viral juga kan Iya, istilahnya iya. sudah viral juga. Makanya ini tanya kenapa sih viralnya? Oh ternyata tadi yang disampaikan selain ketahanan ini kelebihannya seperti Betul. ini pengeluaran jarak jauh buahnya bobotnya Betul. ternyata kuat yang di sini namanya dangkal sama Dangkal. otlak apa tadi Ya. namanya lupa lagi saya. Anenoy. Anenoy. Turut munding apa? Turut munding. Turut munding. Aduh. Kalau saya nanti lupanya turut jengking gitu. Turut munding. Oke, bahasa Sunda. Oke, terima kasih, Pak. Kemudian kalau penjualan memang sendiri ya, Pak ya. Sendiri, Pak. Kalau Pak Dadan dijual di Ya, benar. di bandar. Berarti memang ada bandar sendiri. Bandar nanti ke mana pasar-pasar gitu ya. Kalau Pak Diki kan bedanya ada kemungkinan di lokal juga, di Ada. setor sendiri juga di Betul, sana. ada. Sudah membuktikan. Iya. Jadi secara pengiriman jarak jauh juga ini Pak Dadan nanti diinformasikan pada bandar-bandar itu. Wih,
kalau beli itu yang komodor ini, kalau mau dikirim jarak jauh, oke gitu. Itu berhubungan Pak kalau ke Tengkulak itu atau bandar. Karena bandar lebih cepat itu penyebarannya Pak, informasi. Berarti kalau dia tahu seperti itu, cepat Iya, malah ya. kan nanya, bandar itu nanya, ini bibitnya apa? Komodor. Wah, mantap nih. Biar petani saya biar Tanam ini komodor. gitu. Oh, Itu Pak. malah sudah nyuruh sendiri ya. Iya, udah nyuruh gitu. Nah ini masuk akal juga Pak Diki. Biar nanti bandar ini belinya juga dia dapat untung banyak juga. Betul, betul. Iya kan? Betul, Pak. Mengurangi resiko juga kan? Betul, betul. Kalau tidak dia nggak menyarankan seperti itu, barangkali belinya varietas yang asal-asalan, Betul. kemungkinan itu Betul. Keuntungan akan berkurang. Betul. Begitu mungkin barangkali ya Iya, Pak Diki ya. Oh jadi malah sudah diinformasikan oleh mereka sendiri. Mereka pasti lebih cepat juga karena petaninya banyak. Berarti kalau seperti Pak Diki, kalau Pak Diki sih kadang ke bandar, kadang ke pasar lokal, kadang ke jarak jauh. Kalau seperti Pak Dadan kan langsung ke bandar nih. Ya, Ya. Berarti bandar itu kan sudah tahu nih kualitas itu. udah tahu. Kenapa? Tomat yang ditanam Pak Diki itu. Nah, Pak Diki tanam seperti Pak Dadan. Nah, itu. Ya tutut munding tadi. Nah, itu. Iya. Sepuri Handayani. Tapi saya bukan munding, Pak. Munding itu apa? Munding itu sapi itu. Kerbau. Kerbau, Pak. Kerbau munding. Kenapa dibahasakan itu tadi? Ya, nggak tahu Sunda emang kayak gitu. Kalau berdiri sendiri beda artinya ya, Pak. Aneh juga ya. Ya, oke. Itu Sambil belajar. Itu turut munding itu kan kerbau nurut gitu. Oh, orang Jawa dicucuk itu nurut gitu Iya, ya. nurut itu kan. Oke. Nurut. Arti kiasannya seperti Oh, itu. iya. Kamu dicucuk mau nurut kemana? Nurut kan? kemana? Padahal kalau berdiri sih artinya kerbau itu tadi ya. Nah, gitu. Munding itu tadi ya. Iya. Oke, wah mantap ini. Wah. Pengalaman baru buat saya Pak. Nah, oke. Berarti secara keseluruhan kembali kita masalah komodor ini ya, tomat komodor ini ya memang relatif dia itu memang sudah dataran menengah oke kan. Tadi saya informasi tambahan itu dataran rendah pun juga oke. Belum tentu varietas yang lain seperti itu. Nah, bukan saya yang ngomong nih, Pak Diki sendiri, Pak Dadan sendiri selaku petani yang sudah pengalamannya banyak, nanam sayur juga macem-macem kan. Tomat saja mungkin tidak hanya setahun 2 tahun kan. Iya. Udah varietas ini sampai informasi kelayu 3 kali tanam ya. Aduh. Ya mudah-mudahan Pak Diki, Pak Dadan nanti ya terutama beliau penjenengan berdua ini nanti dengan komodor itu bisa survive, bisa lebih sukses lagi Amin. Pak. Amin. Bisa diikuti oleh yang lain lah Iya. kesuksesannya lah ya Pak ya. Kita saling mendoakan saja. Mudah-mudahan apa yang kita informasikan kepada petani itu bukan abal-abal. Iya. Berarti benar-benar ini benih yang berkualitas. Sudah terbukti gitu Pak. Iya. Kadang-kadang saya sendiri itu ya kita nggak ngomongin orang ya Pak Diki ya Pak Dadan. Kadang-kadang petugas itu asal laku. Betul nggak Pak? Betul, Pak. Betul. Kita tertarik pas nggak punya modalnya pas-pasan mau nanam. Wah, ada penawaran nih, promo katanya bagus gini. Ternyata ditanam seperti Pak Diki tadi. Betul. Gitu ya. Ya mudah-mudahan informasi seperti ini bisa dilihat, didengar oleh sahabat petani di seluruh Indonesia, Iya, Pak. terutama petani tomat harus hati-hati bahwa memang pemilihan varietas itu faktor yang paling utama, paling urgent, paling penting ya Pak. Iya. Selain ketahanan hama penyakit, terutama di musim hujan ya Pak, biar nanti penggunaan pestisida juga bisa ditekan. Nah, itu tadi iya, kita betul. Ya terima kasih sekali Pak. Ini jadi kita ngobrolnya agak enak ini. Suatu saat nanti kita bisa ngobrolin yang lain loh Pak, ya kan? Loh, varietas dari kapal terbang kan banyak, nggak ada timur. Saya mau nanam oyong kok. Gitu ya? Iya. Oyong itu bahasa sini. Kalau Iya. bahasa Indonesianya gambas itu ya? Oh, nggak tahu. Apa ya? Gambas. 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 Iya, gambas kalau bahasa Indonesia. Kalau sini oyong. Oyong. Gambas ada banyak kapal terbang itu. Cabenya, cabai keriting juga terkenal sekarang itu adalah Ikutavi. Ikutavi. Itu ya. Kalau cabai besarnya sekarang itu yang apa Kosmos 29 sekarang itu banyak Pak. Ya mudah-mudahan nanti apapun cropnya, komoditasnya, jangan lupa nanti yang cap kapal terbang. Iya. Nanti mudah-mudahan kita
petugasnya kan banyak Pak Diki. Misalkan ada kendala keluhan apa gitu kan, Iya. bisa konsultasi, Betul. bagaimana didampingi gitu Pak. Betul. Iya. Tidak hanya suruh beli menjual, tapi kita hanya untuk pendampingan juga kan Pak. Tuh. Sekali lagi Pak Dadan, Pak Diki, utamanya kita ngobrolnya ini bagi saya pribadi sangat-sangat bermanfaat. Karena pengalaman petani satu dengan yang lain mungkin punya pengalaman yang berbeda-beda. Ya. Bisa sebagai apa ya, referensi lah Pak. Betul. Baik, sekali lagi terima kasih. Semoga sehat selalu Pak Dadan, Amin. Pak Diki juga begitu. Usaha tani tomatnya semakin sukses, Amin. komodernya juga semakin lancar gitu Pak ya. Amin. Sahabat Visi, demikian tadi bincang-bincang kita, obrolan kita bersama Bapak Diki dan Bapak Dadan mengulas seputar dunia pertomatan, utamanya tomat komodor dari cap kapal terbang. Semoga bincang-bincang kita, obrolan kita tadi bisa memberikan inspirasi dan manfaat bagi sahabat Visi dimanapun berada, utamanya petani tomat. Terima kasih telah menyaksikan podcast ini. Ikuti terus podcast berikutnya tentunya dengan bahasan yang lebih menarik dan lebih bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini, kasih like dan juga komennya, serta nyalakan loncengnya. Ikuti juga semua akun sosial media kami di FB, IG maupun TikTok dengan nama Visi Sahabat Petani. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.